Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Safitri, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang budaya manajemen pengetahuan di dalam organisasi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses yang sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasi, menyebarluaskan, dan mentransfer informasi penting dan keterampilan yang diperlukan untuk aktivitas organisasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui keterampilan pengetahuan yang ada dan menciptakan pengetahuan yang baru. Konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management di dalam organisasi mencakup berbagai aspek yang berfokus pada bagaimana pengetahuan dikumpulkan, disimpan, dibagikan, dan digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Siklus manajemen pengetahuan dalam organisasi merupakan sebuah fase yang menjelaskan tentang penangkapan, penciptaan, penyebarluasan, pengaksesan, aplikasi, dan penggunaan kembali pengetahuan yang ada di dalam organisasi. Kemudian, manajemen pengetahuan yang berpusat pada pengetahuan dalam organisasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pentingnya pengetahuan. Organisasi mengetahui bahwa pengetahuan adalah aset yang berharga yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, keterlibatan anggota organisasi. Semua anggota organisasi didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengumpulan, pembagian, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Penggunaan sistem dan platform teknologi informasi yang memungkinkan penyimpanan, pengaksesan, dan berbagi pengetahuan secara efisien. Yang keempat, kolaborasi. Budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar organisasi untuk menciptakan nilai tambah. Yang kelima, ada kebijakan dan prosedur. Adopsi kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan, termaksud pengaksesan, penyebarluasan, dan perlindungan pengetahuan. Yang selanjutnya ada pengukuran kinerja. Penggunaan matrik dan evaluasi kinerja mengukur efektivitas manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan. Budaya yang mendorong pertumbuhan individu dan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah manfaat manajemen pengetahuan yang berpusat pada pengetahuan. Yang pertama adalah inovasi. Mendorong inovasi dengan memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan antar organisasi. Yang kedua, ada peningkatan kinerja. Memungkinkan anggota organisasi untuk mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pemecahan masalah. Memfasilitasi pemecahan masalah dengan memberikan akses cepat ke informasi yang relevan dan pengalaman terdahulu. Yang keempat, peningkatan keputusan. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, pengembangan karyawan. Mendorong pembelajaran dan pengembangan karyawan melalui akses mudah ke sumber daya pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya ada budaya sharing knowledge di dalam organisasi. Budaya sharing knowledge adalah budaya tempat kerja yang mendorong pertukaran dan keahlian secara besar dalam organisasi. Hal ini menciptakan lingkungan karyawan bekerja sama dan berbagi ide, serta umpan balik untuk mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Ada beberapa pentingnya budaya berbagi pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan. Dengan membangun budaya berbagi pengetahuan di organisasi, karyawan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam percakapan dan bekerja secara kolaboratif. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mentransfer pengetahuan baru untuk menciptakan nilai. Hal ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai
atas kontribusi mereka dan meningkatkan retensi mereka. Yang kedua, ada mempromosikan budaya belajar. Memiliki budaya berbagi pengetahuan yang efektif berarti karyawan secara aktif berkontribusi terhadap kumpulan pengetahuan organisasi. Hal ini menumbuhkan budaya belajar berkelanjutan di mana pembelajaran menjadi bagian dari aktivitas karyawan sehari-hari. Yang ketiga, ada menciptakan produktivitas secara keseluruhan. Ketika pengetahuan sudah tersedia, karyawan lebih sedikit menghabiskan waktu untuk mencari informasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Karyawan dapat menggunakan kembali data yang ada atau mendapatkan wawasan dari karyawan lain tanpa harus mengubah cara kerja. Hal ini meningkatkan efisiensi karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan.